Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Iqbal Furqoni dengan NIM 2019-210063. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Harga Saham Perusahaan. Studi kasus pada indeks IDX 30 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2021. Nah, pada presentasi kali ini akan ada beberapa topik pembahasan, yaitu yang pertama landasan teori, yang kedua ada kerangka pemikiran, yang ketiga hipotesis penelitian, yang keempat variabel penelitian dan pengukurannya, yang kelima ada sampling, yang keenam ada data dan teknik pengumpulan data, dan yang terakhir ada teknik analisis data. Pada topik pembahasan yang pertama akan membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan teori signaling. Nah, teori signaling mengemukakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar berupa informasi, dan pasar diharapkan mampu membedakan perusahaan yang berkualitas baik dengan perusahaan yang berkualitas kurang baik. Nah, teori signaling disebabkan karena adanya asimetri informasi yang dihadapi investor, sehingga akan cenderung memberikan harga rendah kepada perusahaan. Sehingga perusahaan akan berusaha memberikan sinyal kepada pasar berupa informasi yang lebih akurat untuk mengurangi informasi yang asimetri tersebut. Nah, harapannya akan menaikkan keyakinan kepada investor yang akan memberikan nilai lebih kepada perusahaan. Pada topik pembahasan yang kedua akan menunjukkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yakni memiliki 3 variabel independen. X1 adalah return on asset atau ROA, X2 adalah return on equity atau ROE, dan X3 adalah earning per share atau EPS. Selain variabel independen, dalam penelitian ini juga memiliki variabel dependen atau topik penelitiannya, yaitu adalah harga saham. Nah, ketiga variabel independen juga memiliki hubungan positif terhadap variabel dependen. Artinya, semakin tinggi nilai ROA, ROE, dan EPS, maka akan meningkatkan minat investor untuk membeli saham tersebut, sehingga dengan naiknya permintaan pasar, maka harga saham juga akan mengalami kenaikan. Maka dari itu, berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, akan disusun hipotesis penelitian, yaitu H1, return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan indeks IDX 30 periode 2017 hingga 2021. H2, return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan indeks IDX 30 periode 2017 hingga 2021. Dan H3, earning per share berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada perusahaan indeks IDX 30 periode 2017 hingga 2021. Pada topik pembahasan selanjutnya akan membahas tentang variabel penelitian dan pengukurannya. Variabel yang pertama adalah variabel X1, yaitu return on asset dengan pengukuran laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Lalu variabel yang kedua adalah variabel X2, yaitu return on equity dengan pengukuran laba bersih setelah pajak dibagi dengan modal saham yang dimiliki. Lalu variabel yang ketiga adalah variabel X3, yaitu earning per share dengan pengukuran laba bersih setelah pajak dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Sedangkan variabel Y adalah harga saham dengan pengukuran menggunakan closing price. Selanjutnya, topik yang kelima adalah akan membahas tentang sampling. Nah, dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan yang termasuk indeks IDX 30 periode 2017 hingga 2021 dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan IDX 30 yang menerbitkan laporan keuangan periode 2017 hingga 2021. Yang kedua, perusahaan IDX 30 yang memiliki laba bersih positif periode 2017 hingga 2021 dan juga memiliki modal saham positif. Karena apabila modal sahamnya negatif, itu tidak memiliki makna keuangan atau hasil perhitungannya dapat dikatakan bias.
Lalu yang ketiga, perusahaan yang konsisten masuk ke dalam indeks IDX 30 selama periode 2017 hingga 2021. Dan yang terakhir, data harga saham perusahaan IDX 30 tersedia lengkap untuk periode 2017 hingga 2021. Pada topik pembahasan selanjutnya adalah data dan teknik pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data yang digunakan adalah skala data rasio, mulai dari ROA, ROE, nanti hingga EPS. Dan metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Dan informasi laporan keuangan tersebut itu diperoleh dari IDS Statistik tahun 2017 hingga 2021. Pada topik pembahasan yang terakhir, itu akan menjelaskan tentang teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama dimulai dari analisis deskriptif statistik, yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul secara umum. Misalnya mencari nilai min atau rata-rata dan juga nilai standar deviasi data. Lalu yang kedua adalah melakukan analisis regresi berganda, di mana yang pertama melakukan uji koefisien determinasi atau bisa disebut R-square. Nah, koefisien determinasi ini pada dasarnya digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square yang kecil itu artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen itu sangat terbatas. Lalu selanjutnya adalah melakukan uji F. Uji F ini digunakan untuk menguji kelayakan model yang digunakan, dikatakan fit atau tidak. Jadi apabila model dikatakan fit, itu nilai F hitung lebih besar daripada F tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya memiliki pengaruh yang signifikan. Lalu yang terakhir adalah uji T. Uji T ini digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh setiap variabel independen, baik ROA, ROE, dan EPS, terhadap variabel dependen yaitu harga saham. Apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau dapat diartikan variabel yang diuji secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Baik, itu saja presentasi mengenai rancangan penelitian saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.